Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar model optimasi dengan formula analitik multi attribute decision making. Tidak semua saya bahas dari awal ya, hanya yang ada hitungannya saja yang saya jelaskan. Secara umum, MADM ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini ada himpunan alternatif, ada himpunan tujuan. Alternatif adalah objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Atribut atau karakteristik komponen atau kriteria keputusan. Jadi ada alternatif, ada atributnya nanti. Ini nanti dibaca sendiri ya. Nanti ada konflik antar kriteria, bobot keputusannya berapa bobotnya, matrik keputusannya nanti kita cari. Ini masalah dalam MADM mengevaluasi M alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan lainnya. Ini kriteria atau atribut ada dua kategori, ada yang keuntungan, ada yang biaya. Ini nilai yang keuntungan ini berarti kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan. Kalau biaya yang nilainya akan diminimalkan. Ya, jadi yang menghabiskan cost itu kriteria biaya, yang menghasilkan profit bisa dimaksimalkan itu keuntungan. Ini matrik keputusannya. Kemudian ada bobotnya nanti diberikan bobot berapa, kemudian ada ratingnya, kemudian ada persat perankingan, baru dicari kesimpulan solusi ideal. Solusi ideal ini akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimalkan semua kriteria biaya. Ini nanti kalau di breakdown seperti ini ada suatu problem, ada beberapa kriteria, beberapa alternatif ya. Beberapa metode dari MADM ini ada 4, ada simple additive weighting, ada weighted product, ada topsis, ada AHP. Kita mulai dari yang SAW dulu, simple additive weighting. Ini metode penjumlahan berbobot, jadi ada bobotnya dijumlahkan ya. Mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ini nanti akan kita hitung proses menormalisasi matrik keputusan, dibuat skala. Yang diberi rating, dicari solusi yang paling ideal. Nah ini normalisasinya, jika atributnya keuntungan yang bisa dimaksimalkan, menghitungnya X-nya dibagi maksimum dari XIJ-nya. Kalau atributnya biaya, minimalnya dibagi X-nya. RIJ-nya ini rating kinerja ternormalisasi, jadi yang sudah ternormalisasi. Kemudian dihitung lagi nilai V-nya, preferensinya, sigma dari bobotnya W dikali R-nya tadi. Kemudian nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI-nya lebih terpilih. Jadi setelah dihitung V-nya dicari yang paling besar ya. Contohnya, memilih karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi ada 4 kriteria, ada tes, wawasan, tes, praktek, kepribadian, agama, dan seterusnya ya. Nah ini ada bobotnya dari tes tadi, ada 4 tes tadi, C1 bobotnya sekian persen, C2, C3, C4, ini bobotnya. Kemudian ada 6 orang kandidatnya, A1 sampai A6, si Indra, Roni, Putri, sampai Mira ini ya. Nah ini tabel nilai alternatif. Jadi setelah berenam ini dilakukan tes ke-1 nilainya sekian, tes kedua nilainya sekian, tes ketiga sekian, tes keempat sekian ya. Ini nilai mereka semua. Ini data mentahnya. Kita akan olah. Nah, mencari nilai R-nya. Ini dilihat kriteria. Ini kriterianya keuntungan semua ya. Karena ini akan dimaksimalkan nilai semua. Ini kan nilai tesnya itu kan dicari nilai yang paling maksimal ya, artinya ini kriteria keuntungan, tidak ada yang kerugian. Jadi kalau tadi lihat, nah ini ya normalisasinya, ini kalau atributnya keuntungan rumusnya X dibagi maksimumnya, kalau biaya atau cost ini minimal dibagi XJ nya. Dalam kasus tadi karena nilai tes semua itu kan akan dimaksimalkan ya, jadi atributnya keuntungan semua, tidak ada yang atribut biaya. Jadi kita pakai rumusnya X-nya dibagi maksimumnya.
Nah, jadi kalau R11 ini di baris 1 kolom 1 nilai X-nya ini anggap matrik ya. Matrik ini baris 1 kolom 1. Nilainya 70. Maksimum dari satu kriteria ini nilai terbesarnya berapa? 85 ya. Nah, jadi 70 per 85. Hasilnya sekian. Kalau R12 atau ini dulu deh, R21 berarti baris 2 kolom 1. Jadi yang depan tuh B baru K ya, baris baru kolom. Baris 2 kolom 1 nilainya berapa? Baris 2 tuh ini kolom 1 ini ya. Baris 2 kolom 1 itu 50 dibagi maksimalnya tadi 85 ya. 50 per 85. Nah, ini diabaikan ya, ini copy paste-nya masih belum diedit. Jadi 50 per 85 yang benar. Kemudian R12 itu baris 1 kolom 2. Baris 1 itu ini, kolom 2 itu ini. Nah, ini ya 50 ya. 50 dibagi maksimumnya ini berapa kriteria ini? Maksimumnya 75 ya. 50 per 75. Dan seterusnya. Jadi ini semua elemen di matriknya dihitung. Ini berarti R11, R12 sudah, 13 belum dihitung ya, dihitung sendiri. 21 sudah, 22 sudah, 23 belum. 31, 32, 33 belum dihitung. Dihitung semua sendiri ya. Jadi masing-masing X-nya dibagi maksimum setiap kriteria. Oke, setelah dihitung semua ketemunya ini. Nah, jadi tadi yang R11 0,82 ini di matriks 1 baris 1 kolom 1. 82 ya. Kalau yang 21 berarti matriksnya di order baris 2 kolom 1 0,59. Ini baris 2 kolom 1 0,9 dan seterusnya ya. Ini matrik normalisasinya ini. Jadi ini matriksnya yang dihitung baru 4. Masih kurang banyak ya. Masih kurang banyak karena kita order matriknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dikali 4 24 ya. 24 yang dihitung baru 4. Jadi masih kurang 20. Yang 20 angka lainnya dihitung sendiri ya. Kemudian di ranking dengan pembobotan tadi, bobotnya dari masing-masing kriteria tadi diberikan bobot ini ya, C1 35%, C2 25%, C3 25%, C4 15%. Atau kalau dibuat koma desimal berarti 0,35, 0,25, 0,25, 0,15. Ini bobotnya ya. Nah, ini masing-masing personil. Jadi D1 itu tadi nilainya siapa tadi? Yang baris pertama Indra ya. Indra ini kalau dihitung V-nya, jadi masing-masing baris ini nilai masing-masing orangnya dikalikan dengan bobotnya dijumlahkan. Jadi nama lainnya ini penjumlahan dari bobot ya. Jadi tadi baris 1 ini 0,82, 0,67, 0,94, 0,71 ini masing-masing dikali bobotnya. Jadi 0,82 dikali 0,35 plus 0,25 dikali ini kali 0,67 tadi ya. 0,82, 67, 94, 71. 82, 67, 94, 71 ya. Masing-masing dikali bobotnya. Ketemunya sekian. Dilanjutkan yang V2 sampai V6 ya. Nah, dilihat ini angkanya. Yang paling besar yang mana? 9, 39. Nah, berarti V5 ini akan terpilih. Nah, jadi yang terpilih V5. V5 ini siapa? Si Ratna ya. Nah, ini Ratna. Jadi yang terpilih sebagai ketua tadi bagian sistem informasi ya. Ini namanya Ratna. Jadi nilainya ini semuanya dihitung. Setelah dipakai SAW tadi, nilai yang tertinggi miliknya Ratna. Nah, ini yang metode SAW. Metode yang lain, contoh yang lainnya. Ini ada investasi. Ada beberapa kriteria, ada harga dan nilai investasi 10 tahun ke depan. C2, C3 daya dukung, prioritas kebutuhan, ketersediaan. Nah, kalau dilihat yang kriteria biaya itu kriteria pertama dan keempat. Kita lihat keempat sama ke pertama, harga ini akan kita minimalkan ya. Keempat, prioritas kebutuhan.
Ini tingkat kemendesaan ini kita cari yang minimal ya, yang akan diminimalkan. Jadi prioritasnya yang dicari yang angkanya lebih kecil itu yang sangat prioritas. Nah, ini yang diminimalkan. Cari yang minimal ini berarti C1 sama C4 kriteria dari cost atau biaya. Sedangkan kriteria kedua, ketiga, kelima ini kriteria keuntungan. Kita cek kedua, ketiga, kelima. Kedua ini nilai investasi. Seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, ini akan dimaksimalkan ya, nilai investasinya dicari sebanyak mungkin. C3 ya, C3 ini daya dukung terhadap produktivitas. Dari yang kurang mendukung sampai sangat mendukung. Ini yang akan dimaksimalkan. Diharapkan sangat mendukung ya, ini berarti kriteria yang keuntungan. C5 kita cek ketersediaan atau kemudahan. Ini nilai 3 itu sangat mudah diperoleh. Nah, ini yang akan kita maksimalkan. Jadi yang dimaksimalkan itu kriteria yang keuntungan, yang akan diminimalkan kriteria biaya. Karena rumusnya beda ya. Ini bobot dari yang ditentukan C1 sekian, C2 sampai C5 ya. Ada C5 sampai 5. Kemudian ada 4 alternatif yang diberikan. Ada A1, A2, A3, A4. Membeli mobil box, membeli tanah, maintenance, mengembangkan produk baru. Ini nanti yang akan dicari mana yang akan diputuskan ya. Lanjut. Nah, ini pada 4 alternatif tadi didapatkan menurut kriterianya, masing-masing kriteria sekian. Jadi kalau A1 tadi membeli mobil box itu C1-nya tadi nilainya 150 juta ya. Kalau yang A2 sekian dan seterusnya ya. Jadi ini nilainya tergantung dari kriteria tadi. Nah, ada yang pakai 1 sampai 3 nilainya. Ini 1 sampai 3, 1 sampai 3 ya. Nah, kalau ini harga sampai jutaan, ini nilai investasi. Nah, nilainya ya. Nah, jadi ini diketahui dari soalnya. Nah, kemudian akan kita hitung matrik normalisasi. Jadi yang kriteria ya rumusnya pakai minimal. Jadi beda ya, pakai minimal. Kalau kriterianya keuntungan pakai maksimal. Jadi ini agak beda. Kalau tadi tidak ada kriteria yang biaya ya. Kalau ini ada biaya, ada minimalnya. Ini artinya yang di kriteria biaya itu pertama dan keempat. 1 dan 4 ini untuk semua angka di kolom 1, C1 sama C4 ini menghitung matriks normalnya minimal dari kolomnya ini dibagi masing-masing X-nya. Jadi kalau satu-satu ya, berarti minimalnya kolom ini kan 150, dibagi X-nya 150 sendiri kalau ini ya, jadi 1. R1-1-nya 1 nih. Kalau R21 2, 3, 4 2, 3, 4 itu termasuk kriteria yang 2, 3, 4 ya, kriteria keuntungan. Jadi rumusnya maksimal. Jadi menghitung C yang di 2, 3, 4 ya, yang kolom 2, kolom 3, kolom 4 ini pakainya rumus ini maksimal. Nilai X-nya dibagi maksimal kolomnya. Nilai X dibagi nilai maksimal kolomnya. Nah, ini baru dihitung 4 angka. Padahal ini ada berapa angka? 4 dikali 5, ada 20 angka. Artinya 20 angka ini harus dihitung semua. Ini yang dihitungkan baru 4. Masih kurang 16 angka dihitung sendiri ya. Jangan lupa kriteria yang 1 dan 5 ya, minimal rumusnya pakai seperti ini. Kriteria yang 2, 3 sama 4 maksimal seperti ini. Nah, ini hasil normalisasinya. Kemudian dikalikan dengan masing-masing bobotnya seperti tadi ya, masing-masing baris dikali bobotnya, dicari yang paling tinggi berapa. Yang paling tinggi ternyata P3. Nah, jadi artinya keputusan yang diambil adalah P3. P3 tadi maintenance sarana teknologi informasi. Ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini yang metode lainnya kita bahas di video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.